Om Swastiastu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mata kuliah akuntansi manajemen. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan materi, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Saya sendiri, Nyoman Ines Anggraini, NIM 2017-05-1156. Yang kedua, Komang Ayu Suardani Suci Pratiwi, NIM 2017-05-1157. Yang ketiga, Niluh Kada Ari Wirasti, NIM 2017-05-1158. Yang keempat, Komang Tia Berliani, NIM 2017-05-1159. Dan yang terakhir, Inyoman Sandi Yogi Samadi, NIM 2017-05-1160. Adapun materi yang akan kami bahas dalam kegiatan presentasi kali ini yaitu desentralisasi dan penilaian kinerja investasi. Adapun sub-sub materinya yang terdiri dari pengertian desentralisasi, keunggulan dan kelemahan desentralisasi, penilaian kerja investasi, dan yang terakhir ilustrasi perhitungan ROI dan RI. Next. Baik, langsung saja ke materi. Akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian desentralisasi. Desentralisasi merupakan suatu situasi di dalam organisasi di mana dalam pembuatan keputusan, seluruh elemen yang ada dalam organisasi terlibat di dalamnya. Pengambilan keputusan desentralisasi memungkinkan manajer yang berada pada tingkat bawah untuk membuat dan mengimplementasikan suatu keputusan kunci yang berkaitan dengan masing-masing bidang yang mereka tekuni dan harus bertanggung jawab pada bidang tersebut. Nah, mengapa desentralisasi dilakukan? Alasannya yaitu yang pertama, fokus dari manajemen pusat. Yang kedua, tingkatkan kompetensi, memperlihatkan segmen kekuatan pasar. Yang ketiga, kemudahan pengumpulan dan menggunakan informasi lokal. Dan yang terakhir yaitu pelatihan dan memotivasi manajer segmen. Next. Adapun divisi dalam desentralisasi. Manajer yang memiliki spesifik lokal pengetahuan yang tidak dimiliki oleh tingkat tinggi manajer lebih memungkinkan divisi mengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya perusahaan dalam cara yang terbaik untuk dapat memaksimalkan nilai perusahaan merupakan manfaat dari desentralisasi tersebut. Dalam hal ini, desentralisasi biasanya dicapai dengan diciptakan unit yang sering disebut dengan divisi. Berbagai divisi tersebut dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jenis barang atau jasa. Divisi ini dapat dibedakan melalui jenis barang atau jasa yang disediakan. Yang kedua yaitu garis geografis. Divisi ini dibedakan berdasarkan lokasi yang sama sekali terpisah, bertujuan untuk agar evaluasi kinerja mudah dilakukan. Dan yang terakhir, pusat pertanggungjawaban. Divisi dibedakan menurut fungsinya sendiri, berdiri atas pusat biaya, pusat pendapatan, pusat investasi, dan pusat laba. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai keunggulan dan kelemahan dari desentralisasi. Adapun keunggulan dari desentralisasi yang pertama adalah manajemen puncak dibebaskan dari pemecahan persoalan sehari-hari yang banyak sehingga peluang untuk berkonsentrasi pada strategi, pada pembuatan keputusan yang tingkatnya lebih tinggi dan pada kegiatan-kegiatan yang dikoordinasi. Untuk yang kedua adalah manajer tingkat lebih rendah umumnya memiliki informasi yang lebih terperinci dan lebih baru mengenai kondisi setempat dibandingkan dengan para manajer puncak. Untuk yang ketiga, pendelegasian wewenang pengembalian keputusan kepada manajer pada tingkat yang lebih rendah membuat mereka dapat lebih cepat memberikan respon kepada pelanggan. Untuk yang keempat, desentralisasi memberikan pengalaman pengambilan keputusan kepada para manajer tingkat lebih rendah yang nantinya diperlukan jika mereka dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk yang kelima adalah pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada manajer tingkat lebih rendah seringkali meningkatkan motivasi mereka sehingga dapat meningkatkan kepuasan kinerja, tingkat retensi karyawan, serta memperbaiki kinerja. Dalam hal ini, adapun kelemahan dari desentralisasi yang pertama adalah manajer tingkat lebih rendah mungkin membuat keputusan tanpa mengetahui sepenuhnya gambaran besar yang terjadi.
Meskipun manajer puncak kurang mengetahui mengenai operasi lokal perusahaan, namun manajer puncak biasanya lebih mengetahui sebagai strategi perusahaan. Untuk yang kedua adalah kemungkinan terjadinya kurang koordinasi antara manajemen puncak dengan manajemen tingkat lebih rendah. Untuk yang ketiga, manajer tingkat yang lebih rendah mungkin memiliki tujuan yang berbeda dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir, dalam suatu organisasi sangat terdesentralisasi, mungkin lebih sulit untuk secara efektif menyebarkan gagasan-gagasan yang inovatif. Baik, selanjutnya mengenai desentralisasi dan pelaporan segmen akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi desentralisasi dan pelaporan segmen. Desentralisasi yang efektif memerlukan adanya pelaporan segmen. Selain laporan laba rugi, perusahaan secara keseluruhan juga diperlukan laporan untuk masing-masing segmen organisasi. Segmen merupakan bagian atau aktivitas organisasi yang membuat data biaya, penjualan, atau laba yang diperlukan oleh manajer. Contoh segmen adalah divisi sebuah perusahaan, wilayah penjualan, unit-unit toko, pusat layanan, pabrik, departemen pemasaran, pelanggan individu, dan lini produk. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan segmen, yaitu digunakannya laporan laba rugi dengan format kontribusi, yang membedakan biaya menjadi komponen biaya variabel dan biaya tetap. Biaya tetap dibedakan menjadi dua. Yang pertama, biaya tetap yang dapat ditelusuri atau traceable fixed cost. Terus yang kedua, biaya tetap umum atau common fixed cost. Selanjutnya, pusat-pusat pertanggungjawaban. Istilah pusat pertanggungjawaban atau responsibility center digunakan untuk setiap bagian dalam organisasi yang memiliki manajer yang mengendalikan dan bertanggung jawab atas biaya, laba, dan investasi. Terdapat 3 jenis pertanggungjawaban yang utama, yaitu yang pertama, pusat biaya. Manajer suatu pusat biaya atau cost center memiliki atas kendali atas biaya-biaya, tetapi bukan atas penerimaan atau dana investasi. Departemen jasa seperti akuntansi, keuangan, administrasi umum, hukum, dan personalia biasanya dianggap sebagai pusat biaya. Terus yang kedua, pusat laba. Manajer pusat laba atau profit center memiliki kendali atas biaya maupun pendapatan. Seperti halnya manajer pusat biaya, manajer pusat laba tidak memiliki kendali atas dana-dana investasi. Manajer pusat laba sering kali dievaluasi dengan membandingkan laba aktual dengan laba yang ditargetkan atau dianggarkan. Terus yang ketiga, pusat investasi. Manajer sebuah pusat investasi atau investment center memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi di aktiva operasi. Dan untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai penilaian kerja investasi. Lihat dari pengertiannya, evaluasi merupakan proses penilaian suatu kinerja. Sedangkan investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Maka proses ini perlu dilakukan untuk mengukur seberapa efektifkah sebuah kinerja itu telah dicapai oleh investor. Evaluasi yang baik seharusnya dilakukan secara periodik. Memilih singkatan periodik ini merupakan kebijakan masing-masing dari investor. Investor melakukan evaluasi agar mengetahui tentang kinerja portofolio. Dalam melakukan evaluasi kinerja,
Memang seharusnya evaluasi tersebut dilakukan secara total. Hal ini bertujuan agar hasil kerja dari portofolio dapat secara total diketahui oleh investor. Investor dapat mengetahui secara keseluruhan apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari portofolio yang telah dibentuk. Jika hanya mengevaluasi dari satu sisi risiko saja, hal ini dirasa kurang begitu maksimal, sehingga haruslah dievaluasi dari kedua sisi risiko. Adapun faktor yang perlu diperhatikan dalam portofolio investasi. Yang pertama yaitu tingkat risiko. Pada tingkat risiko akan ada trade-off antara risiko dan return, di mana semakin tinggi tingkat risiko maka semakin tinggi pula tingkat return yang diharapkan. Yang kedua, periode waktu. Seperti halnya tingkat risiko, faktor waktu juga akan mempengaruhi tingkat return portofolio. Oleh karena itu, pada saat mengevaluasi kinerja suatu portofolio, kita juga perlu memperhatikan faktor periode waktu yang digunakan. Yang ketiga, penggunaan patok juga atau benchmark yang sesuai. Dalam melakukan evaluasi kinerja suatu portofolio, kita perlu membandingkan return portofolio tersebut dengan return yang biasa dihasilkan oleh alternatif portofolio lain yang sebanding. Yang keempat, tujuan investasi. Evaluasi kinerja suatu portofolio juga perlu memperhatikan tujuan yang ditetapkan oleh investor atau manajer investasi. Tujuan investasi yang berbeda akan mempengaruhi kinerja portofolio yang dikelolanya. Misalnya, jika tujuan investasi seorang investor adalah pertumbuhan jangka panjang, maka kinerja portofolio yang dibentuknya akan relatif lebih kecil dari kinerja portofolio yang dibentuk dengan tujuan mendapatkan keuntungan jangka pendek. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu cara melakukan penilaian atau evaluasi kinerja investasi. Adapun juga cara melakukan penilaian atau evaluasi kinerja investasi. Yang pertama, mengecek harga investasi. Yang kedua, membandingkan dengan harga acuan. Yang ketiga, mengevaluasi. Dan yang keempat, ambil keputusan. Ilustrasi perhitungan ROI dan RI. Ilustrasi perhitungan ROI. ROI atau Return on Investment adalah laba atas investasi yang menunjukkan rasio keuntungan atas usaha atau modal yang telah ditanamkan untuk mencapai tujuan bisnis. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan. Rasio ini biasanya diukur dengan persentase. Tak jarang perhitungan ROI turut mencakup durasi atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu target. Ada beberapa hal yang sebelumnya harus diketahui, yaitu biaya yang akan dihabiskan untuk investasi, pendapatan investasi, dan biasanya termasuk berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga biaya tersebut dikembalikan atau return. Ini adalah rumus ROI. ROI sama dengan total pendapatan investasi dikurang biaya investasi dibagi biaya investasi dikali 100%. Ilustrasi perhitungan RI. Dalam penjelasan lainnya, residual income atau RI dapat dinyatakan sebagai suatu pengukuran yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian pendapatan bersih atau net income melebihi laba perusahaan yang ditargetkan. Jika laba residu yang dihasilkan lebih besar daripada 0, maka laba yang didapat melebihi laba yang ditargetkan. Jika laba residu yang dihasilkan kurang dari 0, maka laba yang didapat masih kurang dari laba yang ditargetkan. Jika laba residu yang dihasilkan sama dengan 0, maka laba yang didapat sama dengan laba yang ditargetkan. Formula residual income dapat dinyatakan sebagai berikut. RI sama dengan laba operasi bersih dikurang tingkat pengembalian minimal dikali aktiva operasi. RI sama dengan laba operasi bersih dikurang biaya modal rata-rata tertimbang dikali aktiva operasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan yang tidak kami sengaja, saya selaku moderator mewakili dari anggota kelompok 1 meminta maaf
untuk kesalahan yang tidak kami sengaja. Untuk itu, presentasi kali ini saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.